Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Fareski Kurniawan, nomor BP 20 10 51 30 10. Akan mempresentasikan perbedaan model Carnot dan model Stackelberg. Pertama, model Carnot. Model Carnot merupakan satu dari 3 model yang digunakan untuk menjelaskan struktur kompetisi pada pasar oligopoli. Model ini diberi nama sesuai dengan penemunya, yaitu Antoine Augustine Carnot, yang melakukan observasi pada kompetisi dalam pasar duopoli Springwater. Karakteristik dari pasar yang ia observasi ini adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat lebih dari satu perusahaan dan produk yang dihasilkan bersifat homogen. Kedua, perusahaan-perusahaan dalam pasar tidak saling bekerjasama. 3. Perusahaan-perusahaan dalam pasar memiliki market power. 4. Pasar yang jumlah perusahaan dalam pasar merupakan angka tetap. 5. Terdapat strategic behavior yang dilakukan oleh perusahaan. Asumsi dasar yang digunakan dalam model ini adalah bahwa setiap perusahaan pasti akan berusaha memaksimumkan profitnya dengan harapan bahwa output decision-nya tidak akan mempengaruhi keputusan pesaingnya. Perusahaan menganggap bahwa output yang dihasilkan pesaingnya adalah tetap, sehingga semua perusahaan akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan output pesaingnya tanpa menyadari bahwa gerakan mereka masing-masing menjadi dasar pengambilan keputusan pesaingnya. Andaikan P1 adalah harga milik perusahaan 1, sedangkan P2 adalah harga milik perusahaan 2, maka ekuilibrium harga keseimbangan kedua perusahaan tersebut adalah P1 sama dengan P2 sama dengan PQ, di mana Q adalah output total yang dijual di pasar, atau dapat juga dijelaskan sebagai penjumlahan output masing-masing perusahaan, yaitu Q1 tambah Q2. Dengan demikian, profit dari perusahaan 1 dapat kita dituliskan sebagai berikut. V1 sama dengan Q1 buka kurung P buka kurung Q1 tambah Q2 tutup kurung kurang C tutup kurung. Apabila perusahaan 1 menggantungkan jumlah produksinya pada jumlah produksi perusahaan 2, sedangkan sebaliknya perusahaan 2 juga melakukan hal yang sama, maka kedua perusahaan ini sebetulnya saling menunggu aksi dari perusahaan saingannya untuk menetapkan reaksi seperti apa yang akan mereka lakukan. Dengan demikian, masing-masing perusahaan memiliki kurva yang menggambarkan kemungkinan reaksi atas bermacam-macam aksi yang memungkinkan dilakukan oleh pesaingnya, sehingga kurva ini dinamakan reaction curve. Di mana garis ini merupakan kurva reaksi perusahaan 2 dan kurva ini merupakan kurva reaksi perusahaan 2, dan menemukan titik tengah yang dinamakan dengan keseimbangan Carnot. Untuk mengetahui ekuilibrium dari pasar oligopoli dengan model Carnot, ini melakukan perhitungan dengan Nash equilibrium. Ekuilibrium ini dihitung dengan dasar bahwa setiap perusahaan akan pasti mencari keuntungan maksimumnya dengan harga pasar. Dengan demikian, kita dapat menurunkan profit dari sebuah perusahaan terhadap kuantitas produksinya untuk melihat seberapa besar responnya terhadap kuantitas produk pesaingnya. Dengan rumus VI sama dengan A kurang
buka kurung Q1 tambah Q2 tutup kurung kali Q1 kurang C1 Q1. D buka kurung A kurang Q1 tambah Q2 tutup kurung per di Q1 kali Q1 tambah A kurang buka kurung Q1 tambah Q2 kurang DC I QI per DQI sama dengan 0. D buka kurung A kurang Q1 tambah Q2 tutup kurung per DQ1 kali Q1 tambah A kurang buka kurung Q tambah Q2 kurang DC1 Q1 per DQ1 sama dengan 0. Min Q1 tambah A kurang Q1 tambah Q2 kurang DC1 Q1 per DQ1 sama dengan 0. Dan hasilnya Q1 sama dengan A kurang Q2 kurang DC1 Q1 per DQ1 per 2. Cara ini juga diterapkan pada perusahaan saingannya, sehingga kita dapat mendapatkan persamaan dari reaksi kedua perusahaan. Karena tidak ada perusahaan yang bergerak lebih dahulu, maka apabila marginal cost dari kedua perusahaan kurva reaksinya sama, akan sama. Untuk mendapatkan output equilibrium dari kedua perusahaan, kita dapat mensubstitusikan reaksi satu ke perusahaan dalam kurva reaksi perusahaan lainnya. Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Q1 sama dengan A kurang AQ1 kurang DC2Q2 per DQ2 per 2 dikurang DC1Q1 per DQ1. Q1 bintang sama dengan A tambah DC2 Q2 per DQ2 kurang 2 bintang DC1 Q1 per DQ1 per 3. Dan hasil akhir Q2 bintang sama dengan A tambah DC1 Q1 per DQ1 kurang 2 bintang DC2 Q2 per Q2 per 3. Pada dasarnya, hasil output yang akan diproduksi dalam coordinate competition hampir tak berbeda, bahkan bisa sama antar kedua perusahaan. Hal ini disebabkan karena kedua perusahaan tersebut melakukan pergerakan dalam waktu yang bersamaan, sehingga tidak ada yang lebih untung atau rugi karena adanya perbedaan waktu yang mungkin saja mendatangkan keuntungan tersendiri. Secara keseluruhan, output yang dihasilkan dalam duopoly Carnot lebih besar dibandingkan pasar monopoli, namun masih tetap lebih rendah apabila dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Begitu pula dengan harga pada duopoly Carnot yang relatif rendah dibandingkan dengan pasar monopoli. Namun tentunya tidak serendah harga pada pasar persaingan sempurna pada Carnot competition. Terdapat kemungkinan terjadinya kartel yang menetapkan harga yang lebih tinggi, sehingga persaingan dapat berubah menjadi monopoli.
Selanjutnya, model Zuckerberg. Model oligopoly Zuckerberg diperkenalkan oleh ekonom asal Jerman yang bernama Heinrich Wilhelm von Zuckerberg. Berbeda dengan model oligopoly Carnot, di mana kedua perusahaan mengambil keputusan pada saat bersamaan. Maka pada model oligopoly Zuckerberg ada suatu perusahaan yang membuat keputusan dalam memproduksi output terlebih dahulu dan kemudian akan diantisipasi oleh perusahaan lainnya. Perusahaan yang membuat keputusan terlebih dahulu dikenal dengan sebagai market leader, sedangkan perusahaan yang membuat keputusan terakhir disebut follower. Ini yang menyebabkan model oligopoly Zuckerberg ini juga dikenal dengan model leader-follower. Pada model oligopoly Zuckerberg ini, perusahaan yang bertindak sebagai leader akan menikmati tingkat keuntungan yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang bertindak sebagai follower. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang bertindak sebagai leader tersebut berperilaku seperti monopolis yang menetapkan outputnya tanpa melihat perusahaan-perusahaan pesaingnya. Sedangkan follower akan bereaksi mengikuti tindakan leader pada waktu yang berbeda. Perbedaan waktu dalam melakukan pergerakan inilah yang menyebabkan leader menikmati keuntungan, atau juga dikenal sebagai first mover advantage dalam model Zuckerberg. Untuk menemukan reaksi terbaik dari perusahaan followers, perhitungan yang dilakukan yang berpegangan bahwa perusahaan tersebut akan mencari keuntungan maksimumnya pada harga pasar. Fungsi profit untuk perusahaan follower adalah sebagai berikut. V2 sama dengan P Q1 tambah Q2 kali tutup kurung Q2 kurang C2 buka kurung Q2. Dengan demikian, kita dapat menurunkan fungsi ini sebagai syarat dari profit maximization. Dari penurunan itulah akan didapatkan fungsi reaksi perusahaan follower, yaitu berupa fungsi output perusahaan tersebut terhadap output yang telah diproduksi oleh perusahaan leader. dV1 dengan rumus dV1 per dQ1 sama dengan dP Q1 tambah Q2 per dQ2 kali dQ2 buka kurung dQ1 tutup kurung per dQ1 kali Q1 tambah P buka kurung Q1 tambah Q2 kali Q1 kurang DC1 kali Q1 per dQ1 sama dengan 0. Dan hasil akhir Q2 sama dengan A kurang B Q1 kurang DC2 kali Q2 per dQ2 per 2B. Dalam model Zuckerberg, sangat jelas bahwa hasil output perusahaan leader lebih tinggi dibandingkan output yang dihasilkan oleh perusahaan follower. Dan karena perusahaan leader berpatokan pada harganya sendiri atau tidak mengikuti harga pasar, maka keuntungan yang diraihnya juga jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan follower. Jika dilihat di Indonesia, yaitu industri televisi berlangganan, pergerakan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dalamnya hampir sama.
Tidak ada perusahaan yang bergerak terlebih dahulu karena semuanya saling bergantung satu sama lain. Tidak ada perusahaan televisi berlangganan di Indonesia yang memperoleh first mover advantage. Oleh sebab itu, model Zuckerberg tidak dapat menggambarkan keadaan persaingan industri televisi berlangganan di Indonesia, sehingga model ini tidak kita gunakan lebih lanjut. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata janggal dan kesalahannya, mohon diberi maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.